Dan by the way, foto ini diambil akhir Desember dan foto ini diambil Maret 2023. Sampai rasanya mau gila. Semulus Lisa Blackpink atau Jennie Blackpink ya. Hai guys, welcome to my channel. Hai, aku Regina Kandau dan hari ini aku mau ngasih tau ke kalian apa aja yang aku lakuin untuk mendapatkan kulit wajah yang jauh lebih sehat dan jauh lebih bersih. Karena dulu itu aku bener-bener kayak jerawatan yang merah yang parah banget, terus yang kayak geradakan di mana-mana, kayak seperti yang kayak kalian lihat di foto ini. Itu parah banget dan aku benar-benar sedih banget punya waktu itu muka aku kayak gitu. Tapi puji Tuhan sekarang muka aku jauh lebih bersih. So aku mau ngasih tau ke kalian, aku mau share ke kalian apa aja yang aku lakuin. Karena cuman 5 hal doang yang aku lakuin dan itu menurut aku sih simple ya. So keep on watching. Oke, so yang pertama yang aku lakukan adalah gaya hidup. Jadi aku benar-benar memperhatikan gaya hidup aku, kayak makanan, apa aja yang aku makan gitu kan. Terus rambut tuh aku biasanya tuh bener-bener kalau aku di rumah, aku tuh nggak pernah ngiket rambut atau aku nggak pernah yang namanya skip pakai bando, karena aku paling risih banget kalau rambut tuh masuk ke muka, kecuali kalau misalnya aku lagi pergi gitu ya. Sedangkan kan aku jarang pergi, jadi kalau di luar rumah pun aku juga kadang-kadang cuma diikat setengah kayak gitu loh. So rambut aku nggak kena ke muka aku. Terus aku juga perhatiin gaya hidup aku dari jam tidur. Emang sih ini masih suka bolong-bolong, aku masih sering banget begadang-begadang. Tapi dengan aku memperhatikan jam tidur aku, itu benar-benar membantu aku untuk mengurangi jerawat-jerawat yang bakal tumbuh. Udah gitu juga sarung bantal. Sarung bantal itu penting banget. Dimana kalian tuh, setahu aku sih harus ganti tuh, kayak ada yang bilang seminggu sekali harus ganti sarung bantal. Ada juga yang bilang 2 minggu sekali. Tapi menurut aku kalau aku merasa kayak, kok ini sarung bantal gue udah lama ya nggak gue ganti, gue pasti bakal ganti gitu. Jadi bisa 2 minggu sekali, sometimes mungkin 3 minggu sekali, atau mungkin seminggu sekali kalau aku rasa udah kotor. So sarung bantal itu penting banget karena sarung bantal kan langsung kena muka tuh. Dan selain sarung bantal sama jam tidur, aku juga perhatiin pemakaian HP aku. Jadi misalnya nih, ini HP aku. Terus kalau aku ngangkat telepon, aku biasanya kayak gini. Gak mungkin ditempelin kayak gini tuh sama sekali, kayak kayaknya itu udah bertahun-tahun deh aku udah nggak ngelakuin itu. Jadi kalau aku ngangkat telepon tuh aku pasti kayak gini. Jadi ada jarak gitu loh antara muka sama HP, karena HP itu kan sarang bakteri ya. Jadi itu bener-bener kayak mempengaruhi gimana jerawat kalian. Kalau misalnya kalian ada jerawat di sini-sini gitu, itu pasti kemungkinan besar tuh dari HP. So kalau misalnya aku lagi di rumah atau aku misalnya lagi di tempat tertutup, biasanya aku angkat telepon itu dari speaker. Jadi kayak gini, di HP-nya nggak kena muka gitu kan. Nah kalau misalnya aku lagi di ruang terbuka, biasanya aku tuh pasti kayak gini. Jadi nggak pernah yang kayak gini. Itu udah bener-bener jarang banget dan hampir nggak pernah lagi. Karena setelah aku, kalau misalnya aku kayak gini gitu ya, aku tempelin banget. Pas aku lihat gini, pasti tuh kayak antara makeup atau enggak minyak atau enggak keringat atau apapun yang ada di muka aku tuh pasti nempel di sini. Nah kalau apa yang ada di muka aku bisa nempel ke HP, pasti apa yang di HP juga nempel ke muka dong. So itu aku kurangin banget. Aku bener-bener memperhatikan apa yang nempel di muka aku. Nah yang kedua itu nggak kalah penting sama yang pertama, yaitu avoid stress atau menghindari stres. Sebenarnya siapa sih di dunia ini yang pengen stres? Pasti nggak pengen dong. Tapi kan kita nggak bisa menghindari kejadian-kejadian atau momen-momen di hidup kita yang bikin kita stres atau bikin kita itu lebih banyak pikiran daripada sebelumnya, iya kan? Nah tapi apa sih yang aku lakuin kalau misalnya aku lagi stres atau lagi banyak pikiran? Biasanya aku tuh langsung distract diri aku dengan hal-hal yang bikin aku happy. Jadi aku tuh nggak mau bener-bener kayak tenggelam dalam stresku. Mungkin dulu-dulu aku masih terbiasa kalau misalnya stres tuh aku pikirin sampai berlarut-larut, sampai rasanya mau gila. Jadi kalau sekarang itu aku puji Tuhan aku udah berubah. Aku sudah mencoba untuk mendistract stresku dengan hal-hal yang aku sukain. Misalnya aku main games, atau aku ajak jalan-jalan anjingku, atau aku ngelukis, atau aku mungkin baca buku, atau aku berdoa, atau aku pujian penyembahan baca Alkitab,
atau mungkin juga aku nonton Netflix. Pokoknya apapun yang aku lakukan itu ya aku senangi gitu. Jadi itu bisa ngedistract pikiran aku dari hal-hal yang ngebuat aku stres. Emang sih awalnya mungkin rada susah untuk ngedistract diri kita yang lagi stres dan banyak pikiran ke hal-hal yang kita sukain. Bahkan rasanya tuh kalau misalnya kita lagi stres, kita tuh nggak ada mood untuk ngerjain hal-hal yang kita sukain gitu kan. Rasanya itu cuman pengen di kasur, diem, dan mungkin nangis. Tapi aku mencoba sekuat tenaga aku untuk distract diri aku dengan melakukan hal-hal yang membuat aku happy. Dan yang ketiga yang aku lakukan adalah aku nggak melupakan yang namanya vitamin. Karena vitamin itu penting banget. Meskipun kita udah jaga makan nih ya, kita udah jaga apa yang masuk ke tubuh kita, tapi penting banget untuk kita tetap minum vitamin. Nah, vitamin yang aku minum itu, ini gak di endorse ya, bener-bener gak di endorse. Aku udah minum ini dari 2019 kayaknya, enggak, dari 2020 atau 2021 ya, pokoknya dari COVID. Nah, semenjak COVID itu ada, aku sempet yang namanya, aku pernah satu mobil dengan temen aku yang ternyata positif COVID. Jadi di situ aku langsung isolasi mandiri dan aku langsung beli vitamin yang benar-benar yang bisa menjaga daya tahan tubuh. Nah, vitamin yang aku minum itu, ini dari dua-duanya dari Blackmores. Yang pertama ini multivitamins plus minerals. Yang kedua ini Biosi 1000 mg. Ini sebenarnya nggak ada urusannya sama muka, bener-bener nggak ada urusannya sama muka. Kayak kalau yang Biosi ini itu untuk memelihara daya tahan tubuh. Kalau yang multivitamin plus minerals ini itu untuk memelihara kesehatan. So, ini bener-bener nggak ada hubungannya sama sekali dengan muka. Tapi nggak tahu kenapa, even sebelum ini habis, muka aku tuh udah bener-bener berasa banget jauh lebih berkurang bekas jerawatnya. Bahkan jerawat-jerawat baru pun nggak muncul, dan bekas-bekas jerawat yang kayak scar-scar atau misalnya geradakan-geradakan yang teksturnya nggak halus gitu kulitnya, itu tuh mulai kayak tertutupi. Nah, untuk kalian yang mau minum vitamin, mendingan kalian konsultasiin dulu ke dokter, karena aku pun konsultasi dulu sebelum aku minum Blackmores ini. So, kalian harus cari tahu dulu apa yang pas buat dengan kondisi badan kalian sekarang. Sebenarnya ini tuh aku minum vitamin ini tuh bukan supaya kulit muka aku mulus, tapi supaya bener-bener badan aku itu sehat dan daya tahan tubuh aku itu terpelihara. Tapi ternyata mukaku kena imbasnya jadi jauh lebih mulus. Untuk yang keempat yang aku lakukan adalah skincarean. Ini kayak udah pasti gak sih? Jadi pertama-tama nih, saran aku untuk kalian adalah untuk memahami dulu kulit kalian itu tuh jenis kulit apa sih? Kulit yang kering, kulit yang berminyak, atau kulit yang kombinasi. Kombinasi itu apa sih? Kombinasi itu dimana muka kalian itu kering, tapi bagian T-zone kalian ini itu berminyak gitu. Itu namanya kombinasi. Nah, bukan cuma sampai di situ aja, kalian juga harus perhatiin kulit kalian itu wajahnya sensitif atau normal. Karena kalau sensitif itu mereka nggak bisa pakai bahan-bahan skincare yang khusus kulit normal gitu. Jadi emang lebih harus diperhatikan lagi. Dan yang nggak kalah pentingnya, kalian harus kenal kulit kalian banget guys. Karena kulit kita itu nggak sepenuhnya cocok dengan semua bahan skincare. Bisa aja kulit kalian itu cocok dengan semua bahan skincare, atau misalnya kulit kalian itu ada alergi dengan bahan-bahan tertentu. Kayak misalnya kulit aku itu bener-bener nggak bisa banget dengan yang namanya tea tree. Jadi walaupun ada sedikit kandungan tea tree-nya, bukan kandungan utamanya, itu aku nggak bisa. Aku pasti langsung jerawatan, langsung breakout dan segala macemnya. Contohnya waktu itu aku beli sabun cuci muka COSRX, dan itu tuh katanya bagus banget buat ngilangin jerawat, so aku beli kan. Nah, pas aku beli ternyata aku nggak cocok. Aku sedih banget. Terus pas aku lihat, ternyata di ingredients-nya, di komposisinya itu ada tea tree. Walaupun sangat sedikit kandungan tea tree-nya, tapi aku nggak cocok. So, dari mulai situ aku bener-bener menghindari semua bahan-bahan skincare yang mengandung tea tree, walaupun hanya sedikit.
Nah, ini juga penting buat kalian untuk tahu apa aja sih bahan-bahan yang kalian alergi atau bahan-bahan apa aja yang kalian cocok di kulit kalian. Untuk skincare aku tuh sekarang udah cocok banget sama skincare aku yang sekarang, tapi aku nggak bakal bahas skincare aku apa aja di video ini. Mungkin aku bakal bikin video lainnya. Jadi kalau kalian pengen tahu skincare aku apa untuk pagi dan malam, kalian bisa komen di bawah untuk aku bikin videonya. Oke, last but not least, yang kelima yang aku lakukan adalah berdoa dan sabar. Yes, itu yang aku lakuin. Percaya atau enggak, itulah hal kelima yang aku lakukan dalam merawat mukaku. Jadi setiap sebelum aku pakai skincare, mau aku cuci muka, mau aku skincare pagi, skincare malam, walaupun aku pakai skincare yang sama tadi pagi, terus aku pakai yang sama untuk malamnya, aku pasti bakal berdoa sebelum aku pakai skincare. Apa aja sih yang aku doain sebelum aku pakai skincare? Yang pertama, aku pasti bersyukur dulu ke Tuhan Yesus. Kayak, makasih Tuhan karena aku punya sesuatu, aku punya barang yang aku butuhkan untuk kulit aku, untuk perawatan diri aku, untuk perawatan mukaku. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Dan yang kedua, aku juga mengucap syukur ke Tuhan bahwa mukaku ini ada progres baik, ada kemajuan, bahwa mukaku ini sekarang jadi jauh lebih mulus, jadi jauh lebih sehat, jadi jauh lebih nggak ada jerawat-jerawatnya. Dan mungkin walaupun waktu itu masih banyak jerawatnya atau masih banyak bekas jerawatnya, masih kemerah-merahan semuanya, masih parah, tapi aku tetap bersyukur ke Tuhan karena mukaku ada kemajuan. Mungkin aku belum sadar kemajuannya apa sekarang, tapi aku tetap mengucap syukur ke Tuhan atas apa yang terjadi walaupun aku belum menyadari itu. Dan yang ketiga, apa yang aku doakan? Di doa aku mendoakan orang-orang yang terlibat dalam skincare ini. Misalnya, aku bisa beli skincare ini pakai duitku sendiri. Tapi kan aku bisa beli skincare ini pakai duitku sendiri itu kan karena doa orang tua aku kan. Kalau orang tua aku nggak mendoakan aku supaya aku diberkati dalam financial, aku nggak bisa beli skincare sendiri dong. So dalam doa skincareku itu, aku mendoakan orang tuaku kayak Tuhan tolong berkati papi mami karena melalui doa mereka gini bisa menerima berkat Tuhan, kayak gitu. Terus juga aku mendoakan orang-orang lain yang terlibat dalam aku bisa beli atau bisa punya skincare ini. Misalnya aku dibeliin orang nih, misalnya dibeliin kakakku, kayak dibeliin temenku, kayak dibeliin cowokku, atau dibeliin saudaraku, siapapun itu yang ngebeliin aku skincare, aku bakal sebut nama dia karena melalui mereka Tuhan memberkati aku. So aku berdoa supaya aku bisa menjadi berkat juga bagi mereka seperti mereka menjadi berkat buat aku. Terus aku juga berdoa bahwa Tuhan semoga skincare yang akan Gina pakai ini akan bekerja dengan baik satu sama lain untuk wajah Gina, untuk menghilangkan jerawat Gina, menghilangkan bekas jerawat Gina, bahkan gak ada lagi jerawat baru yang akan muncul. Terakhir yang aku doakan itu adalah aku menolak di dalam nama Tuhan Yesus setiap efek samping, ketidakcocokan, dan alergi yang bisa disebabkan oleh skincare yang aku pakai ini. Mungkin skincare ini udah aku pakai selama 2 tahun atau 3 tahun gitu ya, aku nggak pernah berubah-berubah. Tapi kan kita nggak pernah tahu kondisi wajah kita saat ini lagi cocok nggak dengan bahan itu. So aku tetap mendoakan supaya aku tidak alergi, efek samping, atau ketidakcocokan itu. Kayak gitu. Jadi singkatnya doaku itu seperti itu sih. Nah tapi aku sebenarnya nggak tahu ya apakah ini diperhitungkan sebagai doa atau enggak. Jadi di kepercayaan aku di Kristen, aku itu meyakini bahwa aku telah menerima otoritas kuasa dari Tuhan Yesus, bahwa apapun yang aku ucapkan itu memiliki kuasa. Waktu itu aku pernah tuh muncul satu jerawat di sini, ketika aku udah lama banget gak ada jerawat, tiba-tiba ada jerawat, terus aku langsung ngaca, terus aku bilang kayak, aku langsung ngomong ke jerawatku dan ke mukaku, aku bilang gini, nggak boleh. Ini muka gue bukan tempat buat jerawat. Bukan lagi waktunya buat jerawatan. Jerawat ini bukan tempatmu. Pergi dari mukaku. Pergi dari tubuhku. Karena jerawat itu bukan cuma bisa di muka kan. Mungkin ada jerawat punggung atau jerawat apa. Jadi aku benar-benar mengusir jerawat itu dari muka dan tubuhku semuanya. Walaupun waktu itu cuma ada jerawat di muka, bukan di punggung atau di mana-mana. Tapi aku tetap usir itu. Karena aku percaya bahwa apapun yang aku katakan itu punya kuasa. Dan benar, esoknya tuh jerawat kempes hilang. Jadi aku benar-benar percaya bahwa apapun yang aku katakan itu akan terjadi dan penuh kuasa. Nah, begitu juga dengan sabar. Karena semua itu pasti butuh proses. Yang namanya kita pakai skincare, yang namanya kita
memperbaiki gaya hidup, atau menghindari stres, atau minum vitamin, itu semua butuh kesabaran karena semua itu butuh proses. Jadi sabar karena semua hasil itu nggak ada yang instan guys. Yang instan itu cuman Indomie aja harus dimasak dulu. Sorry gue jayus, aduh apa sih. So basically sebenarnya cuman itu aja yang aku lakuin untuk mendapatkan muka yang jauh lebih bersih dan jauh lebih sehat. Aku nggak bilang bahwa mukaku itu sekarang udah semulus Lisa Blackpink atau Jennie Blackpink ya, tapi it's getting better and better every single day. Dan aku cuma mau share ke kalian aja apa yang aku lakukan untuk mendapatkan muka yang jauh lebih sehat dan jauh lebih bersih. Dan by the way, foto ini diambil akhir Desember dan foto ini diambil Maret 2023. Kayak sekitar 3 bulan aku sudah mendapatkan wajah yang jauh lebih mulus dan jauh lebih bersih. Belum sempurna banget memang, tapi I'm getting there. Oke. Dan aku percaya banget kalau aku bisa, kalian semua juga pasti bisa. So jangan menyerah kalau misalnya kalian sekarang mungkin ada jerawatan atau mungkin ada bekas-bekas jerawat kayak bopeng atau skin texture. Aku percaya kalian juga pasti bisa. Kalian yang mau tahu my skincare routine, skincare apa aja yang aku pakai tiap pagi dan tiap malam, kalian boleh banget komen di bawah dan nanti aku bakal bikin video untuk skincare rutin aku di pagi hari dan di malam hari. Makasih banget untuk semua yang udah dengerin. I hope you guys enjoy this and I hope this is helpful for you guys. Don't forget to like and subscribe and don't forget to share to your friends, karena siapa tahu teman-teman kalian juga ternyata adalah pejuang acne dan membutuhkan 5 hal ini. So jangan lupa di share ya guys. See you on the next video. Bye.